Cerita Aisyah, Nabi itu yahsifuna lahu, menjahit sandalnya Nabi itu dijahit sendiri, nek robek. Jadi sampean sandalnya nek anu yang ngesol diri. Kanjeng Nabi ngono. Lah, Nabi sedang menjahit sandal, Aisyah di sebelahnya nenun kain. Terus sepertinya Nabi itu mungkin harus makan, terus capek keringetan, jadi dari pelipis beliau keluar keringat. Dikomentari oleh Aisyah, keringatnya bagaikan butiran cahaya, membuatku terpesona. Wah, Aisyah ngono. Terus Nabi noleh, apa yang membuatmu terpesona wahai Adinda? Kurang lebih begitu. Wahai Rasulullah, saya memang terpesona. Andai saja peluh yang keluar di pelipismu itu disaksikan oleh Abu Kabir Al-Hudali, maka syairnya dia itu lebih tepat jika ditujukan kepada dikau, wahai paduka baginda Rasulullah. Rasulullah tanya, emangnya Abu Kabir punya syair apa? Oh, syairnya panjang, ini saya kutip ujungnya saja. Isinya wa mubarru'un min kulli ghabri haidatin, Nabi Muhammad itu. Jadi ini Aisyah itu apal syairnya si Abu Kabir tentang sosok seseorang yang secara fisik istimewa, secara rohani juga istimewa. Harusnya kalau saja pemilik syair ini tahu panjenengan wahai Rasulullah, maka yang berhak mengesyair ini ya diarahkan ke jenengan. Apa itu? Ya, bahwa panjenengan itu bebas dari sisa darah haid. Maksudnya sisa darah haid itu ketika janin dianu kan perempuan tidak haid, ya itu air haid, karena haidnya itu jadi makanannya si janin, jabang bayi. Itu konsumsi jabang bayinya dengan janinnya Rasulullah itu betul-betul bersih. Begitu juga perempuan yang menyusuimu, engkau tidak punya penyakit, tubuhmu sehat, tidak mengandung penyakit. Kalau melihat garis-garis di wajahmu, maka terlihat garis-garis itu berkilauan seperti kilau air yang terkandung di awan di atas langit. Pokoknya apik lah, apik kabeh. Wah, ngeten iki nek ngerti Abu Kabir Al-Hudali yang punya syair ini, muji-muji ini, harusnya jenengan ini. Kemudian Kanjeng Nabi merasa dipuji, tersanjung, terus sandalnya diselehno, kan jahit naik, dodoni sandal diselehno, terus nyedai Aisyah, langsung mengecup mabaina ainaya, keningnya dikecup oleh Rasulullah. Waduh, romantisnya. Kata Rasulullah, jazakillahu khairan ya Aisyah, kamu senang kan melihat saya seperti ini, tapi aku lebih senang loh daripada kamu. Ngono. Wah, terus ono lagune Aisyah. Ya. Ini apa artinya? Syair ini itu melebih-lebihkan mamduh orang yang dipuji. Ada kebohongan-kebohongan yang dimaklumi karena tidak dosa begitu. Nah, kesempatan lain ini malah membuat Rasulullah luluh hatinya. Jadi seusai perang Hunain, Rasulullah membagi-bagi rampasan perang. Ada orang namanya Abbas bin Mirdas, ini ahli syair. Diberi 4 ekor, dapat bagian dari ghanimah itu 4 ekor unta muda-muda. Ya unta cara pedet unta. Anak unta jenenge garap. Anak sapi
Anak wedhus Sampai cempe. Nah, itu. Anak wis anggap ae sing mirip ya anak unta jenenge pedhet. Ora pedhet ya pedhot. Nah, nampaknya ini Abbas dapat 4 bagian pedhet unta cilik-cilik. Ora pati anu seneng. Terus jarak gawe syair. Wa maka nabadrun wala habisun yadu sudani mirda safi majma'in wa ma kunta dunamri'in wa man tadu'il yauma la yurfa'u. Kurang lebih begini ya. Kanjeng Nabi wong bapak kula niku nggih terhormat nggih tinimbang tiang-tiang niku. Niku tiang-tiang niku bagiannya kathah-kathah nggih. Bapak kula lebih hebat dari imam. Lah jenengan nggih tiang mulya. Pantese tiang mulya kan mulyakno tiang mulya. Nek jenengan mboten mulyakno nggih terus gak sida mulya tiang niki. Dan sakake Kanjeng Nabi kurang lebih begitu. Mendengar karena ini disampaikan melalui syair yang indah, terus Rasulullah jadi tersentuh. Ya. Abu Bakar sini. Ini omongannya itu turuti. Omongannya turuti si Abbas ini. Sana akhirnya si Abbas dijak Abu Bakar disuruh milih sendiri. Kue milih di ontane. Akhirnya milih 100 onta dewasa. Hatta ikhtaro mi'atan minal ibil. Wis bar milih terus bali terus meneng dhek. Terus Rasulullah negur, "Ataqulu fi syi'ri faja'ala ya'tadil." Nggih, ngapunten Kanjeng Nabi niku wau panji kula ngerayu panjenengane PDKT gitu. Ya, tapi nggih pokoke demi tiyang sepuh kula, bapak ibu. Kula niku panji nek bab syair niku wis mendarah mendaging. Tapi diam syair itu sudah mendarah mendaging dalam diri saya. Jadi dia merayap seperti semut yang sedang merayap. Tapi tidak hanya merayap, dia juga menggigit saya. Akhirnya ya tidak bisa saya lepaskan karena saya digigit oleh syair itu. Jadi tidak bisa menghindari. Mendengar itu Rasulullah tersenyum. Ya wes. Itu berarti bakatmu nek. Wong Arab lah ya, la tada'ul arabu asy-syi'ra hatta tada'al ibilal harim. Orang Arab itu tidak akan bisa meninggalkan syair sebagaimana mereka tidak bisa meninggalkan unta yang disukai, unta yang indah-indah, yang baik-baik itu. Nah, ini di bagian akhir ini menerangkan bahwa syair-syair itu kadang berlebihan, tetapi bahkan bohong, tetapi dimaklumi dan tidak jadi kebohongan yang diharamkan. Tapi meskipun demikian, hati-hati, afatul lisan itu al-ghina wa syi'r. Kalau berlebihan hanya ngurus itu saja, itu mazmum akibatnya. Berarti kan wis gak zikir lah, syair ora zikir. Nek kaken syair kurangan zikir lah, itu afatul lisan. Al-afatul